Pulang pergi dari Jakarta ke Jogja naik Garuda, tapi layarnya mati semua. Wah, gimana nih? Apakah Garuda masih layak dikatakan maskapai full service? Simak video ini sampai habis. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Rano Mansyah. Selamat sore aku ucapkan dari Jalan Wijilan di Yogyakarta. Sore ini kita akan terbang dari Jogja ke Jakarta menggunakan Garuda Indonesia. Tapi sebelum kita ke bandara, ngopi dulu yuk. Jadi Jalan Wijilan ini terkenal dengan sentra gudegnya. Nggak jauh sih dari Malioboro. Di sepanjang jalan ini teman-teman bisa menemukan banyak sekali toko gudeg. Jadi teman-teman tinggal pilih mau makan gudeg merek yang mana. Namun kali ini aku sedang mencoba coffee shop terbaru yang ada di Jalan Wijilan ini. Ini warung kopinya punya tetangga aku guys di Tangsel, si Bapak Magic Indonesia. Mari kita samperin yuk. Warung kopi ini cukup mungil dengan tema rustic atau lebih mirip proyek mangkrak sih ya, dengan warna hijau Tosca dan menggunakan logo yang berasal dari hewan endemik Australia selain koala dan kanguru, yaitu wombats. Aku memesan kopi Magic dengan beans dari Brazil dan Indonesia. Rasanya cukup pekat dengan no coklat kismis, kacang mete, dan karamel. Wah, rasanya cukup unik nih. Banyak yang bilang kalau Jogja itu terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Padahal, Jogja itu terdiri dari aku, kamu, dan cinta. Teruntuk Jogja Kota Istimewa, terima kasih sudah menjadi tempat untuk bersua, patah hati, lalu jatuh cinta kembali. Jogja, izinkanlah aku untuk selalu pulang, menepi sebentar untuk kembali menemukan kebahagiaan. Waduh, ini mau ke stasiun aja ribet bener puisinya. Ya udah, yuk kita ke stasiun Kota Jogja, lalu kita lanjutkan naik kereta bandara ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Kereta Bandara Jogja ini tarifnya macam-macam guys, tergantung jam dan jenis kereta. Untuk KA Bandara YIA itu defaultnya adalah 20K. Kemudian ada KA Bandara yang Express, itu tarifnya beda-beda tergantung jam, mulai dari 40K sampai 60K. Kereta ini sangat populer dan sering banget penuh, makanya aku rekomendasikan untuk beli jauh-jauh hari daripada go show langsung di stasiun kereta bandara. Karena kalau teman-teman tidak naik kereta, ya harus naik transportasi taksi yang harganya itu bisa lebih dari Rp300.000 untuk menuju ke kota. Nah, kita udah sampai nih di stasiun kereta bandara Yogyakarta. Dari sini kita tinggal jalan kaki menuju area keberangkatan dan nggak perlu naik kereta KA layang ya seperti di Soekarno-Hatta, karena desain kereta bandara YIA ini langsung ada di dalam terminal. Wah, kita langsung disambut sama tarian tradisional nih. Ada yang tahu gak nih tariannya jenis tarian apa? Dan sambil naik ke atas ini kita bisa melihat area kedatangan Bandara YIA yang mirip seperti Taman Sari. Cantik banget cuy emang di bandara ya, luar biasa. Siapa nih yang mudiknya ke Jogja juga sama kayak aku? Jogja memang selalu istimewa kayak kamu ya, selalu aja bikin kangen untuk kembali lagi dan lagi. Gak heran jumlah pesawat, kereta, dan bus yang menuju Yogyakarta bukan main-main jumlahnya. Kalau lagi mudik lebaran gini, emang harus selalu waspada dan jaga barang bawaan karena bakal ramai sekali orang nih. Tentunya, buat mudik kali ini, aku beli tiket pesawat murah meriah di aplikasi tiket.com. Yuk, pakai kode promo aku FlyWN untuk bisa dapetin instant cashback hingga Rp280.000 untuk penerbangan domestik dan internasional. Ada juga spesial cashback loh untuk pengguna baru tiket.com. Buruan beli tiket pesawat murah meriah di aplikasi tiket.com sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Enak banget ya Jogja ya, 20.000 nyampe bandara cuy naik kereta. Aduh. Cuma kalau ketinggalan kereta, naik taksi bisa berapa tuh, 300 kali. Ini pemandangan dari area drop off tuh cakep banget cuy tuh, gunung-gunung di sana tuh, Bukit Menoreh kalau nggak salah namanya ya. Tuh kan pada foto-foto. Mari kita masuk, kita check in. Cakep bener ya bandara Jogja ya, adem lagi. Widih, cuman counter check-in masih banyak yang kosong nih. Kayaknya mungkin untuk internasional ya kan, soalnya nggak terlalu banyak. Paling dari KL sama Singapura ada gak ya? Nggak tahu deh, nggak hafal juga aku dari Jogja internasional.
Satu orang aja Pak? Ya, Ada bagasi? nggak ada. Silakan. Dan tiketnya di 1A ya, waktu boardingnya 6.30. Ya, makasih. Ada power bank lah. Bandara YIA ini menggantikan Bandara Adi Sucipto sebagai bandara utama yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara udara ini diketahui memiliki panjang landas pacu atau runway sepanjang 3,2 km dengan apron yang sanggup menampung 45 pesawat. Jadi bandara ini bisa melayani berbagai pesawat berbadan lebar seperti Airbus A380, Boeing 777, atau pesawat kargo seperti Antonov juga bisa loh. Ini setelah security check kita ngelewatin banyak toko nih, diputar-putar. Cuman emang rada sepi sih ya. Tapi rame deh dibandingin tahun lalu. Kayak konsepnya kayak lagi di Malioboro gitu kan. Bandara Jogja ini mengusung ciri khas budaya Jawa yang terlihat dari ornamen, arsitektur, dan juga karya seni yang ditampilkan dalam desain interiornya. Seperti gapura putih yang mirip di Keraton Jogja, Taman Sari, hingga pedestrian Malioboro. Bandara ini terletak di pesisir, tepatnya di daerah wisata dekat Pantai Gelagah. Tapi nggak perlu khawatir, bandara ini mengklaim bisa tahan gempa hingga 8,8 skala Richter dan tsunami hingga ketinggian 12 meter. Dan ini ada area anak-anaknya ya, namanya Science Corner. Sepertinya cukup menarik kalau teman-teman membawa anak ya kayak saya. Nah sekarang saya mulai ngecekin nih tempat-tempat kayak gini. Wah lumayan juga nih, ada ruang tamunya buat orang dewasa nungguin, dan ada area bocah yang ada pagernya. Wah ada apa nih? Ikan cuy. Ya guys, kita boarding yuk. Hari ini kita naik penerbangan GA203 dari Jogja ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Boeing 737-800 dengan registrasi PKGFH. Waktu boarding saya dikasih tahu oleh petugas bahwa kursi saya in-flight entertainment-nya tidak menyala, dan karena flightnya penuh jadi saya tidak bisa dipindah. Jadi ya nggak tahu sih nih ya, saya tanya sih nggak ada kompensasi apa-apa nih. Dulu sih pernah ya waktu dari Seoul ke Jakarta naik A330, waktu itu saya dapat kompensasi kalau nggak salah voucher 150 atau 250 ribu rupiah gitu ya. Tapi ya mau gimana ya. Menurut teman-teman gimana? Even of an emergency, the fan light on the floor will illuminate to guide you to the exit. To inflate the face, pull both red tabs firmly just before leaving the aircraft. On your head and breathe normally. Secure your own mask first before. Ladies and gentlemen, we are about to take off due to the safety reserve cabin light will be dim. Thank you. Untuk review penerbangannya sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa dibahas ya, karena ini malam hari. Lalu tadi kita sudah mendapati bahwa IFE di kursi saya tidak bisa dinyalakan, bahkan sebaris saya itu tidak bisa dinyalakan layar entertainmentnya. Kemudian ini juga pesawatnya belum yang sky interior, jadi lightingnya sangat agak sedikit membosankan dan agak remang-remang gitu ya kalau misalkan lagi mode low light. Dan kita mendapatkan snack roti, kacang-kacangan, dan minuman
nyaman selama penerbangan. Dan sebetulnya juga tidak terlalu masalah untuk in-flight entertainment ini. Bahkan di penerbangan saya sebelumnya, saya menggunakan pesawat yang ex China Airlines, bahkan layarnya sendiri tidak ada, jadi benar-benar rasa LCC ya, rasa low cost tapi Garuda. Namun di pesawat tersebut sudah terinstall Wi-Fi on board yang teman-teman bisa lihat seperti ini. Sejujurnya kalau misalkan bisa diinstal semua Wi-Fi on board seperti ini, itu sebenarnya nggak masalah loh, karena memang regulasi dari pemerintah kita yang mewajibkan untuk full service airline menyediakan layar untuk hiburan. Dan FYI, layar IFE ini beratnya itu bisa 1 hingga 2 ton sendiri loh. Udah gitu lisensi untuk hiburan di dalamnya itu lumayan cukup mahal. Jadi kalau misalkan itu bisa di take out, ya kemungkinan harga tiketnya bisa mungkin jadi sedikit lebih murah ya. Tapi ya nggak akan murah-murah banget sih selama masih ada tarif batas atas dan tarif batas bawah. Gitu deh teman-teman. Dan untuk flight ini untungnya take off dan landing semuanya on time. Jadi selamat datang di Jakarta dan selamat kembali ke realita. Selamat jalan, makasih. Sesampainya di area pengambilan bagasi Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, ini ternyata sudah direnovasi jadi hijau-hijau begini ya. Mungkin terinspirasi dari tetangga sebelah yang ada air mancurnya itu loh. Ini asli apa palsu sih hijau-hijaunya?